Hidup rakyat Indonesia. Hari ini tepatnya pada tanggal 10 November 2021 kita mengenang para pahlawan kita yang mana berjuang dalam menentukan nasib kita saat ini, menentukan nasib kita saat ini untuk kita merdeka. Tetapi sampai saat ini masih kita berdiri di tengah kota Jakarta, bundaran di Patung Kuda ini untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kita. Tempat yang luar biasa, di hari yang luar biasa. Saya ingat 10 November tahun 45, sejenak setelah kita merdeka. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan hanya slogan, apalagi buat mereka yang mengatakan saya Pancasila, saya NKRI, tetapi berakhir hanya di meja makan. Setelah itu Pancasila hilang entah di mana. Kita tidak boleh meniru mereka yang hanya mengaku saya Pancasila, saya NKRI, akan tetapi berakhir di meja makan atau mungkin ada recehan yang diberikan oleh mereka. Ketika kita masih melihat keadilan di negeri ini belum merata, berarti saya berani katakan Pancasila hanya sebagai slogan. Ketika kita masih melihat keadilan hanya buat mereka saja, berarti saya berani menjamin Pancasila hanya slogan. Hari ini tepat pada Hari Pahlawan, kami kembali akan membacakan surat cinta sesi kedua untuk Bapak Presiden kita, Joko Widodo. Kami yang tergabung dari Aliansi Rakyat Menggugat, insya Allah mohon doanya semua, semoga Bapak Presiden Joko Widodo mendengar apa yang kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya lah kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, serta masih diberikan nikmat sempat untuk hadir pada hari ini sebagai bagian dari ikhtiar perbaikan bangsa. Selawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita, role model pemimpin terbaik sepanjang masa, Rasulullah Muhammad SAW. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Insya Allah, teman-teman seperjuangan sekalian, kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman seperjuangan, hari ini kita kembali hadir dalam aksi bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November, hari di mana Bung Tomo dengan suksesnya mengusir penjajah dari negeri ini. Hari ini di mana semangat perjuangan, kegigihan serta tawakal menjadi bukti mengusir kejaliman penjajah yang ingin semena-mena menguasai bangsa ini, dan akhirnya perjuangan tersebut membuahkan kemenangan
kasih atas saran dan masukan yang tidak pernah mendapat tanggapan. Kami hadir untuk mengkritisi. Kami hadir sebagai oposisi karena pemerintah harus tetap diawasi, apalagi dia banyak kebijakan yang diambil hanya demi kepentingan pribadi dan keuntungan dinasti, tanpa sedikit pun menggunakan hati nurani, tanpa sedikit pun mempertimbangkan kebaikan untuk Ibu Pertiwi, dan semakin membuat kami rakyat masyarakat Indonesia semakin tersisih. Oleh karena itu, tanpa lagi ada basa-basi, kami emak-emak mewakili seluruh mama di Indonesia, bagian dari Aliansi Rakyat Penggugat, ingin membacakan surat cinta yang kedua kali ini untuk Presiden kami yang terhormat Bapak Jokowi. Bapak Joko Widodo yang terhormat, apakah Bapak sadar ini situasi sedang sulit? Kesempatan lapangan kerja semakin sempit, hidup masyarakat semakin terhimpit. Apa sedikit pun Bapak tidak mendengar kami? Rakyat masyarakat negeri ini sudah menjerit. Kami ingin keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti dulu diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Oleh karena itu, dengan segenap kemampuan yang kami miliki, kami akan mencoba menyuarakan aspirasi kami dengan mengajukan tuntutan di bawah ini. Tuntutan kami adalah: 1. Batalkan Undang-Undang Omnibus Law dan Undang-Undang Minerba tanpa syarat. Undang-undang yang menguntungkan segelintir pihak dan banyak merugikan pihak lain. Undang-undang ini tidak berkeadilan, bukan hanya kepada masyarakat, namun juga kepada alam. Apa demi keuntungan segelintir pihak, rakyat, masyarakat, serta alam yang harus menanggung kerugiannya, Pak? Lalu kepentingan dan hajat hidup orang banyak Bapak tempatkan di mana kami? 2. Usir TKA, tidak berkeahlian dari negara manapun, dan buka lapangan kerja kepada rakyat Indonesia. Kami masih ingat janji 10 juta lapangan pekerjaan yang Bapak pernah sampaikan. Oleh karena itu, kami minta kembali janji Bapak yang pernah Bapak berikan sebelumnya. Utamakan anak bangsa, Pak Jokowi. Kami punya hak untuk menjadi sejahtera di negeri kami sendiri. 3. Usut mega korupsi, Pandora Papers, bisnis alat tes PCR yang disinyalir melibatkan oknum pejabat negara, dana pembatalan haji oleh Kemenak 21,7 miliar, dana bansos, dana COVID-19, dana BPJS Naker, Jiwasraya, dana APBN, proyek kereta api cepat, dan masih banyak lagi. Kami menuntut mereka yang telah merugikan negara dihukum seberat-beratnya, Pak Jokowi, karena mereka telah merampas hak kami, hak warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan lebih pantas. 4. Pecat oknum polisi yang melakukan tindakan kekerasan dan kejahatan. Hampir setiap hari kami mendengar berita negatif tentang oknum polisi dan berbagai belahan wilayah di Indonesia. Padahal mereka seharusnya mengayomi kami sebagai warga negara. Kami minta usut tuntas semua oknum di kepolisian agar bisa betul-betul menjadi lembaga pengayom masyarakat. 5. Hentikan kriminalisasi ulama dan aktivis. 6. Bebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat. 7. Hapuskan biaya tes PCR antigen yang sangat mahal dan membebani rakyat. 8. Hapuskan penjajahan gaya baru, termasuk di dalamnya oligarki kekuasaan. Semoga kali ini surat kami bisa didengarkan, mendapat tanggapan, dan bukan diberikan kosong dan palsu dan harapan palsu yang membuat kami menunggu tidak berkesudahan tanpa adanya kejelasan dan berakhir dengan kekecewaan seperti yang saat ini kami rasakan. Walau kami hanya sekumpulan emak-emak, namun kami adalah para ibu, penerus dan pejuang bangsa. Kejujuran, amanah,
beberapa nilai yang kami ajarkan kepada anak cucu kami. Karena kepercayaan itu didapatkan tidak diberikan begitu saja, dan amanah selalu dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan dibacakannya surat ini untuk yang kedua kalinya, yang artinya tidak ada perubahan apapun tanggapan terhadap tuntutan kami sebelumnya, maka keputusan sikap kami pun tidak berubah, yaitu memberikan mosi tidak percaya kepada DPR RI dan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Semoga hati Bapak tergerak dengan dibacakannya surat ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuangnya dimatikan atau dihilangkan tanpa kabar kepastian. Sungguh sulit menjadi manusia di negara yang kaya akan SDM katanya. Rentetan buku hitam persoalan HAM belum juga selesaikan. Harus berapa banyak kepala negara lagi berganti wajah, tapi tidak penuntasan hak asasi manusia. Saya tidak pandai hukum, saya tidak hafal pasal-pasal, tapi saya tidak buta hukum, tapi saya tidak buta mata hati kemanusiaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara, kita berkumpul untuk memperingati menetesnya darah pahlawan pada 10 November untuk tegaknya kemerdekaan. Kemerdekaan ini untuk melindungi rakyat. Mic-nya lebih dekat lagi, Ben. Lebih dekat. Mensejahterakan rakyat, bukan untuk memeras rakyat, bukan untuk mencekik batang leher rakyat pakai PCR, bukan. Kita tidak bisa menerima bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan alat legalitas untuk menindas rakyat. Untuk menindas rakyat, kita harus melakukan perlawanan. Harus kita lakukan perlawanan. Jangan takut, rezim ini sudah kerojotan. Sudah kerojotan. Tetap kita tegakkan. Kita jangan mundur. Kita bersatu. Seluruh Indonesia bersatu. Mari kita tegakkan kebenaran. Fajar kemenangan sudah di depan mata. Fajar kemenangan sudah di depan mata. Dunia berubah. Rezim-rezim totaliter, rezim jahanam, semua berjatuhan. Insya Allah, nikmat Allah memberikan kita satu pemerintahan yang sehat akan segera tiba. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur agar nikmat kepada kita bertambah-tambah. Karena itu jangan pernah mundur, jangan pernah menyesal. Umur saya 79 tahun. Sejak usia 13 saya telah berjuang. Saya tidak ngasuh. Saya tidak pernah berhenti. Saya tidak pernah kecewa. Ayo kita maju terus. Sebelum saya mati, saya ingin menyaksikan tidak ada rakyat Indonesia yang ditindas lagi. Tidak ada rakyat Indonesia yang diperas lagi atas nama apapun. Ya Allah, berikanlah perlindungan-Mu kepada rakyat Indonesia yang lagi dizalimi. Ya Allah, berikan perlindunganlah kepada agama-Mu yang di Indonesia diejek-ejek, diejek-ejek. Agamamu ya Allah diejek-ejek. Karena itu kita siap. Apakah sudah siap? Siap kita terus lakukan suara keadilan. Sekian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bapak.